Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat LKPD untuk memaksimalkan pembelajaran aktif di kelas. Dan sebenarnya bagaimana cara membuat LKPD itu akan kalian dapatkan di mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Itu nanti ada di semester 4 di semester depan. Karena kalian ini masih di semester 3 kan, jadi kita tidak secara detail bagaimana cara membuatnya, tapi secara umum akan kita bahas poin-poin apa saja yang kira-kira penting yang harus ada di dalam LKPD itu sendiri. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, adalah bahan ajar yang berisi panduan aktivitas belajar yang terstruktur dan interaktif. Kata kuncinya adalah panduan aktivitas belajar. Di kurikulum Merdeka ada dua model yang sangat ditekankan di kurikulum Merdeka, yaitu model problem based learning sama model PJBL, project based learning. Jadi di kedua model tersebut guru itu tidak menjelaskan materi lagi sudah. Jadi guru datang ke kelas, kemudian menyampaikan instruksi, arahan, kemudian menyampaikan masalah, kemudian siswa dibiarkan mengeksplorasi sendiri apa yang mereka pelajari, yaitu bahannya dari LKPD ini. Jadi ketika guru sudah masuk kelas menjelaskan apa yang akan dipelajari, mungkin siswa sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok dan mengerjakan LKPD. Jadi di kedua model ini, PJBL sama PBL, guru itu tidak menjelaskan materi, tapi siswa itu belajar materinya ya dari LKPD ini. Maka di LKPD ini disebut sebagai panduan aktivitas belajar yang terstruktur dan interaktif. Terstrukturnya kenapa? Karena untuk mempelajari suatu materi itu ada urutan-urutannya. Kita tidak bisa langsung ke materi yang sangat kompleks. Kita mulai dari masalah nyata dulu, kemudian bagaimana pemodalannya dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana cara siswa mempelajari materinya itu diterapkan atau dituliskan kepada di LKPD supaya siswa bisa mengerjakannya secara mandiri gitu. Jadi kurang lebih LKPD seperti itu, yaitu panduan aktivitas belajar yang terstruktur dan interaktif supaya siswa itu bisa belajar secara mandiri, bisa mengerjakan LKPD-nya secara mandiri gitu. Kemudian LKPD itu bervariasi, bukan hanya teks saja, bukan hanya rumus-rumus saja, tapi bisa berupa masalah, bisa berupa tabel, petunjuk eksperimen, atau lembar eksplorasi yang dirancang untuk memancing keingintahuan. Jadi macam-macam ya isi dari LKPD itu, tidak hanya isinya masalah aja, tapi sesuatu kegiatan atau rancangan kegiatan yang dimana siswa ketika melaksanakan kegiatan itu bisa memahami materinya. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian LKPD membantu siswa belajar aktif, konstruktif, dan sistematik, mendorong partisipasi penuh dalam proses belajar. Konsep matematika di sini, khususnya dalam matematika, LKPD berfungsi membangun konsep esensial melalui proses penemuan mandiri. Itu tadi, LKPD kan dikerjakan oleh siswa nih. LKPD dikerjakan oleh siswa sendiri. Harapannya setelah mereka itu mengerjakan LKPD, mereka bisa membangun konsep matematika yang esensial, yaitu mereka menemukan sendiri dengan hasil mengerjakan LKPD-nya itu, bukan dituntun oleh gurunya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini adalah fungsi LKPD dalam pembelajaran matematika. LKPD mungkin kita mengenalnya di sekolah itu sebagai lembar tugas ya, tapi kalau di sini lembar tugas yang lebih mendalam lagi, lebih dari sekedar lembar tugas. LKPD ialah alat transformatif yang mendukung penugasan konsep matematika secara mendalam. Nah, di sini ada beberapa fungsi LKPD. Yang pertama adalah mengonstruksi konsep, membantu siswa membangun pemahaman matematis mereka sendiri, bukan hanya menghafal. Itu tadi, LKPD kan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dimana ketika siswa mengerjakan kegiatan tersebut, siswa bisa memahami materinya, kemudian siswa juga bisa mengonstruksi konsepnya sendiri gitu dengan mengerjakan kegiatan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian memfasilitasi pembelajaran aktif.
mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam aktivitas eksplorasi dan pemecahan masalah gitu. Jadi LKPD itu bukan hanya lembar yang ada bagian kosongnya terus diisi aja, bukan hanya seperti itu, tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh siswa sehingga siswa itu bisa mengisi bagian-bagian yang kosongnya gitu. Nanti kita akan contohkan bagaimana contoh dari LKPD-nya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengurangi ceramah guru. Karena di kurikulum Merdeka ini memang guru itu tidak menjelaskan materi ya. Di model PBL, Problem Based Learning, sama PJBL, Project Based Learning, guru itu sudah tidak menjelaskan materi, jadi fokusnya itu ada di siswa. Jadi mengurangi ceramah guru di sini dengan cara siswa mengerjakan sendiri LKPD-nya. Jadi materinya itu sudah dirancang, ketika siswa itu mengerjakan LKPD-nya, siswa bisa memahami materinya, kurang lebih seperti itu. Sehingga guru mengurangi metode ceramah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, asesmen proses berpikir, memudahkan guru dalam mengamati dan menilai bagaimana siswa mengembangkan pemikiran matematis mereka. Kemudian yang terakhir yaitu konteks nyata, menghubungkan konsep matematika dengan situasi dan masalah yang relevan dengan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, di sini ada beberapa komponen utama LKPD, ada identitasnya, kemudian mencakup kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu, kemudian capaian pembelajaran. Mungkin kalian masih belum mempelajari ya bagaimana capaian pembelajaran itu, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, tapi nanti kalian silakan buat secara umum aja. Untuk CP itu sudah default ya, tidak bisa diubah-ubah, sudah ada panduannya dari pemerintah, tinggal kalian cari aja. Untuk tujuan pembelajaran sebenarnya ada cara untuk membuat tujuan pembelajaran, ada aturan-aturannya, tapi untuk yang tugas kali ini silakan kalian buat secara umum saja, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah pemantik atau masalah kontekstual, pendahuluan yang menarik untuk membangkitkan minat dan menghubungkan materi dengan dunia nyata. Jadi di awal LKPD itu siswa dihadapkan sama masalahnya seperti apa, yaitu masalah kontekstual yang memang masalahnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka yang sangat dekat dengan mereka, bukan masalah yang seakan-akan dikontekstualkan, dipaksa kontekstual gitu, bukan seperti itu. Jadi memang benar-benar masalah yang mereka hadapi gitu. Kemudian komponen yang keempat adalah langkah kegiatan gitu. Jadi seperti ini, misalkan kita akan mengajari materi Pitagoras misalkan, kira-kira langkah yang idealnya seperti apa? Yaitu kita berikan masalah dulu, kemudian kita kasih seperti scaffoldingnya, urutan-urutan pembelajarannya, langkah-langkah kegiatannya itu nanti akan kalian susun di langkah kegiatan gitu. Nanti kan kita lihat contohnya di belakang. Kemudian aktivitas siswa, kemudian ada pertanyaan penuntun, kemudian ada kesimpulan atau refleksi, supaya siswa tahu setelah mengerjakan LKPD ini kesimpulan yang didapatkan apa kira-kira gitu. Apakah memang siswa sudah memahami materinya kah atau tidak tuh. Nah, langkah pertama adalah kita analisis kurikulum. Untuk CP di sini tidak usah kalian cari terlebih dahulu ya, nanti belakangan aja. Kemudian kita langsung ke menentukan tujuannya aja gitu. Jadi di bagian tujuan ini, kira-kira setelah siswa ini mengerjakan LKPD, kemampuan apa yang kalian inginkan dari siswa? Contohnya, setelah siswa mengerjakan LKPD ini, siswa mampu menentukan luas segitiga melalui pengukuran dan observasi gitu. Jadi kurang lebih tujuannya seperti ini. Harus ada di awal LKPD, harus kalian tuliskan tujuan dari LKPD ini adalah apa-apa gitu. Nanti kita lihat contohnya. Mungkin kita langsung ke bagian contohnya aja ya. Ini adalah
buku lintasan belajarnya, nanti ya tugas akhir kalian adalah seperti ini. Di awal kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan, kalian bikin seperti latar belakang artikel, kalian masukkan ada masalah apa di buku ini sudah di bagian pendahuluan kemarin. Kemudian ringkasan materi sudah kalian cari juga kemarin kan, kalian sudah mencari materinya, kalian juga sudah dapat masalahnya seperti apa. Baru nanti kita akan membuat lintasan belajar dan lembar kerja peserta didiknya gitu. Kita fokus di LKPD-nya dulu ya. Ini iceberg kemarin sudah juga, kita fokus ke LKPD-nya sekarang. Nah, jadi ini adalah LKPD-nya. Kalian tuliskan nanti materinya apa, kelas berapa, semester berapa, kemudian alokasi waktunya seperti apa. Nah, tujuan setelah mengerjakan LKPD ini, apa yang kalian harapkan dari siswa? Ini sebagai contoh aja. Siswa bisa menentukan hasil operasi, penjumlahan, pengurangan pada kalian, dan pembagian yang menunjukkan sifat tertutup pada bilangan bulat. Misalkan itu adalah tujuan pertama. Kemudian tujuan keduanya adalah membentuk bentuk umum sifat tertutup operasi bilangan bulat. Nah, seperti itu. Dan biasanya LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, bukan individu ya. Biasanya seperti itu. Walaupun memang ada model pembelajaran yang mana LKPD-nya dikerjakan secara individu, memang ada. Tapi fokus kita di sini LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian sesuaikan saja template-nya seperti ini. Kemudian, nah ini ada permasalahan. Untuk di bagian iceberg kemarin kan, kalian sudah membuat bahwa untuk mengajarkan suatu materi kepada siswa, kita harus menjelaskan atau memulai dengan masalah nyata. Oke. Kita memulai dengan masalah nyata, yaitu ada di bagian situasi ini. Kita lihat untuk masalah tertutup tadi. Nah, kita mulai dari dasar dulu, dasar dari icebergnya, yaitu adalah situasi, yaitu masalah nyata yang memang kemungkinan dihadapi oleh siswa itu sendiri. Itu sebagai aktivitas pertama yang di bagian situasi atau aktivitas pertamanya ini. Jadi aktivitas pertama dimulai dari masalahnya itu adalah masalah yang kontekstual yang memang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nanti kalian sesuaikan saja ya, untuk permasalahannya bisa kalian buat sendiri kah, atau kalian cari di buku-buku dari pemerintah. Nanti silakan kalian sesuaikan sendiri permasalahannya. Intinya itu tadi, yaitu masalah yang benar-benar kontekstual, tidak dipaksakan menjadi kontekstual, yang memang masalah itu memang dihadapi oleh siswa sehari-hari gitu. Nah, kemudian di bagian aktivitas pertama ini ada sesuatu yang diisi oleh siswa. Kan ada masalah nih, berdasarkan masalah tersebut jawablah soal-soal berikut. Nah, ada bagian di mana siswa itu harus menjawab, yaitu di sini. Dan ini harus kita kasih titik-titiknya di mana siswa harus menjawab gitu. Nah, itu untuk yang di bagian situasi di awal. Setelah situasi tadi kan, langkah keduanya adalah, atau tingkatan keduanya adalah model of. Itu sebagai aktivitas keduanya gitu. Nah, berdasarkan tabel di atas, urutkan suhu dari terkecil sampai terbesar. Nah, di sini siswa harus mengurutkan suhu dari terkecil sampai terbesar berapa aja, dan di sini ada tempat menjawab oleh siswa gitu. Kemudian aktivitas ketiga ini sudah pakai GeoGebra ya, sudah kita lihat contoh yang lain aja. Nah, ini adalah sifat komutatif sama asosiatif. Kita lihat LKPD-nya. Nah, jadi aktivitas pertama adalah ini. Ada sesuatu yang harus diisi oleh siswa. Ada bagian titik-titik yang kosong. Ketika siswa melangkah ke depan, dia bertambah 1, kemudian ketika melangkah ke belakang, dia berkurang 1. Gitu. Nah, jadi kurang lebih aktivitasnya seperti ini untuk sifat komutatif. Kemudian nah, di akhir dari LKPD-nya atau di aktivitas terakhirnya,
Di sini siswa diberi pertanyaan, apakah operasi penjumlahan memenuhi sifat komutatif pada bilangan bulat. Jadi mulai dari kegiatan nyata atau masalah nyata, kemudian di akhirnya nanti adalah siswa bisa menyimpulkan secara formal, secara matematika formal, bagaimana sifat komutatif itu, bagaimana sifat komutatif pada operasi penjumlahan, pada pengurangan, perkalian, perbagian gitu. Jadi secara umum, secara matematika formal itu nanti ada di kegiatan paling akhir, yaitu di bagian formalisasi atau di bagian puncak dari icebergnya gitu. Kita lihat icebergnya tadi adalah, nah ini adalah puncak icebergnya. Siswa bisa menemukan atau bisa mendapatkan bentuk umum dari sifat asosiatif, sifat komutatif, dan lain sebagainya, dimulai dari kegiatan atau masalah yang nyata. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini ada beberapa contoh dari LKPD di mata kuliah perencanaan di semester sebelumnya. Ini tentang peluang, dan ingat LKPD itu secara umum berkelompok ya. Jadi silakan dibuat berkelompok seperti ini. Nah, di setiap LKPD itu pasti ada capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran ini adalah sudah ada filenya dari pemerintah ya. Nanti kalian bisa cari file capaian pembelajaran untuk kelas berapa misalkan, dan itu tidak bisa kita buat, itu tinggal kita copy dari file pemerintah itu. Kemudian ini ada tujuan pembelajarannya, sudah kita bahas sebelumnya tujuan pembelajaran. Kemudian nah, ada masalah di sini, ada masalah kontekstual yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dari masalah ini kita kasih soal, kemudian cara menjawabnya kita tuntun, kita pandu gitu. Walaupun di sini sudah ada jawabannya, sudah ada panduan menjawabnya, kan di sini masih ada bagian-bagian yang kosong nih, masih ada bagian-bagian yang kosong, itu yang diisi oleh siswa. Ada bagian yang kosong, itu diisi oleh siswa. Dengan mengisi bagian yang kosong tersebut, siswa bisa memahami sendiri materi yang akan dipelajari di LKPD ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Makanya kegiatan pembelajarannya pun harus kita setting, harus kita buat sedemikian sehingga siswa itu bisa memahami sendiri gitu materinya dengan mengerjakan LKPD ini. Gitu. Nah, misalkan di sini total kartu dalam satu set remi adalah sekian. Total kartu berwarna berjenis hati merah adalah sekian. Nah, rumus peluangnya sudah ada nih. Nah, maka di sini siswa bisa menentukan peluangnya seperti apa gitu. Begitu juga yang lainnya. Sudah ada panduan cara menjawabnya. Sehingga nanti kesimpulan akhirnya adalah ini. Siswa bisa menyimpulkan sendiri peluang itu seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Ini ya, pasti ada CP sama tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada materinya, kemudian ada bagian yang kosongnya yang itu harus diisi oleh siswa. Siswa mengisi bagian yang dengan siswa itu mengisi bagian yang kosong, siswa maka belajar sendiri gitu. Itu tujuan dari LKPD. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di akhirnya pasti ada kesimpulan. Nah, jadi siswa bisa menuliskan sendiri prinsip penting apa yang ada di dalam materi ini. Kemudian kita lihat contoh yang lain lagi. Nah, walaupun ada permasalahan seperti ini ya, walaupun ada permasalahannya, kemudian jawabannya dipandu seperti ini, tapi ada bagian-bagian yang kosong yang harus diisi oleh siswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan mengisi bagian yang kosong, maka siswa itu bisa belajar sendiri gitu. Untuk banyaknya aktivitas nanti silakan disesuaikan sama tujuan pembelajarannya ya. Kita lanjutkan lagi
tentang langkah-langkah ini. Tadi kita sudah menentukan tujuan, kemudian menyusun pertanyaan pemantik yang atau masalah kontekstual. Nah, pertanyaan pemantik harus dekat dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa agar terasa relevan. Nah, kesalahan utamanya adalah biasanya pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang di luar dari kemampuan siswa. Contohnya misalkan, hari ini kita akan mempelajari materi Pythagoras, tapi pertanyaan pemantiknya adalah apa rumus dari Pythagoras. Iya, siswa kan tidak bisa menjawab karena itu adalah materi yang akan dipelajari hari ini gitu. Jadi usahakan pertanyaan pemantik itu dekat dengan pengalaman siswa, kemudian sudah dipelajari di beberapa pertemuan sebelumnya gitu. Nah, ini adalah alur dari kegiatannya. Ini ada beberapa prinsip di alur kegiatannya. Yang pertama adalah urutannya logis. Kita harus menyusun kegiatan dari konsep yang paling sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Dan di akhirnya nanti, di akhir kegiatan, siswa bisa menyimpulkan sendiri seperti apa kesimpulan dari materi yang didapatkan hari ini. Kemudian ada mendorong eksplorasi, kemudian ini adalah contoh aktivitasnya, bisa mengamati bentuk, kemudian mengukur panjang sisi, mengisi tabel, kemudian menemukan pola dan membuat kesimpulan. Nah, ini adalah kesalahan umum dalam membuat LKPD. Kesalahan pertama adalah terlalu banyak teks. Nah, LKPD yang didominasi banyak teks cenderung membuat siswa pasif dan bosan. Kenapa? Karena LKPD ini kan lembar kerja yang dikerjakan sendiri oleh siswa. Ketika LKPD-nya terlalu banyak teks, maka siswanya kan mudah bosan. Makanya contoh yang saya berikan di sini tadi adalah LKPD-nya sangat meriah gitu, banyak desain-desain yang bagus gitu, banyak ilustrasinya, kemudian tidak hanya tidak hanya teks saja, banyak hiasan-hiasannya gitu. Dan ini bagus karena siswa itu bisa bisa lebih menarik perhatian siswa untuk mengerjakan LKPD-nya gitu, tidak hanya teks aja isinya. Jadi kemudian yang kedua, aktivitas hanya sekedar soal. LKPD hanya berisi soal tanpa eksplorasi atau panduan akan mengurangi minat siswa. Jadi LKPD itu adalah yang sudah kita bahas di awal, adalah panduan aktivitas belajar, bukan kumpulan soal. Itu intinya dari LKPD. Kalau LKPD hanya berisi soal saja, maka dia sudah gagal jadi LKPD. Karena LKPD tadi adalah panduan aktivitas siswa. Jadi aktivitas yang dikerjakan oleh siswa, panduannya adalah ada di LKPD, apa saja yang harus dikerjakan, mulai dari A, B, C, bagian mana yang harus diisi siswa, bagaimana yang diisi oleh siswa. Dengan mengisi bagian yang kosong tersebut, maka siswa bisa memahami materinya gitu. Kemudian minim ruang berpikir, kemudian kurang kontekstual. LKPD yang tidak mengaitkan materi dengan konteks dunia nyata akan sulit dipahami oleh siswa gitu. Karena tadi kita sudah membahas tentang situasi di bagian iceberg ya. Jadi masalahnya harus masalah yang nyata, memang dihadapi oleh siswa. Kita berangkatnya dari situ gitu. Berangkat dari masalah yang nyata, baru kita simpulkan secara umum nanti di akhir. Kemudian yang kelima adalah pertanyaannya tidak relevan. Pertanyaannya yang terlalu sulit atau terlalu mudah tidak efektif memandu proses belajar. Nah, ini adalah tips dalam mendesain LKPD matematika yang efektif. Bahasa yang sederhana dan jelas, kemudian visual menarik, konteksnya RME, realistis, yang itu akan kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian alur kegiatan yang logis, kemudian refleksi dan diskusi. Nah, kualitas LKPD membentuk proses berpikir siswa. Kenapa? Karena LKPD tadi adalah suatu rancangan kegiatan pembelajaran yang dimana siswa harus mengisi itu secara mandiri, entah itu
berkelompok kah atau individu kah? Karena di kurikulum Merdeka, guru sudah tidak menjelaskan materi. Siswa mempelajari materinya dari LKPD ini. Kalau LKPD kualitas LKPD-nya itu buruk, maka siswa akan kesulitan juga dalam memahami materinya. Kalau kualitas LKPD-nya bagus, maka LKPD itu akan bisa membentuk proses berpikir siswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti setelah ini silakan kalian buat LKPD-nya. Kalian buat secara umum aja, buat yang sesuai di buku ini. Nah, silakan kalian buat di sini saja. Silakan tidak usah desain yang macam-macam, karena tujuan kita di mata kuliah ini adalah bagaimana cara mengajarkan materinya itu dulu. Bagaimana cara mengajarkan materinya sesuai dengan konteks realistik lahan basah, kemudian sesuai dengan iceberg yang sudah kalian buat tadi, mulai dari situasi yang nyata, kemudian sampai dengan formal knowledge, pengetahuan formal. Kegiatan apa yang harus dikerjakan oleh siswa mulai dari situasi nyata ini sampai siswa bisa memahami formal knowledge-nya atau pengetahuan formalnya. Silakan kalian rancang LKPD-nya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi silakan tambahkan bagian-bagian yang kosong supaya siswa itu bisa mengisi sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan dikerjakan LKPD-nya.